Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gegana Dipongkoro dari kelas 5A dengan NIM 2004-0168. Nama saya Naila Salsabila dengan NIM 2004-0020. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek UAS yang kami buat dengan bermata kuliahkan Embedded System. Proyek UAS yang kami buat berjudul Loker Penitipan Helm menggunakan Arduino berbasis RFID. Latar belakang dalam membuat UAS ini adalah helm adalah salah satu kelengkapan pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor, menjadi transportasi paling favorit bagi masyarakat Indonesia karena alat transportasi sangat fleksibel dan efektif digunakan pada perkotaan, apalagi dalam kondisi sekarang macet di mana-mana sehingga menggunakan kendaraan roda 2 dapat mempersingkat perjalanan. Menggunakan kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm sebagai salah satu pelindung diri yang mampu mengurangi benturan pada bagian kepala bila terjadi suatu kecelakaan. Maka helm sebagai alat keselamatan. Bahkan sudah ada aturan bila pengendara motor diwajibkan memakai helm dengan benar. Namun yang menjadi masalah sering terjadi kasus pencurian helm di tempat parkir, sangat meresahkan pengguna tempat parkir roda 2. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan diakibatkan oleh kelalaian oleh petugas keamanan yang di sekitar area parkiran walaupun sudah dilengkapi CCTV. Penitipan helm merupakan cara yang efektif untuk menangani kasus pencurian helm tersebut. Lalu fungsi dari pembuatan proyek loker penitipan helm menggunakan Arduino berbasis RFID yaitu untuk mempermudah para pengguna kendaraan roda 2 mengamankan helm dari berbagai risiko yang bisa saja terjadi. Kasus yang paling banyak terjadi yaitu pencurian helm di tempat parkir, walaupun tempat parkir tersebut sudah dipasang CCTV dan dijaga oleh petugas. Dan contoh lainnya, agar helm terhindar dari hujan. Jika helm kehujanan, maka helm tidak dapat digunakan karena dalam dari helm akan basah dan muncul bau tidak sedap. Dengan adanya loker penitipan helm dapat mengurangi kasus-kasus yang terjadi dan dapat lebih efektif karena pengguna hanya menggunakan kartu identitas untuk menggunakan loker tersebut. Kemudian alat dan sensor. Alat-alat dan sensor yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada Arduino Uno. Pada proyek ini menggunakan Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 memiliki 14 digital input atau output pin yang 6 dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header ICSP, dan tombol reset. Ini berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller. Cukup hubungkan ke komputer dengan kabel USB atau nyalakan dengan adaptor AC ke DC atau baterai untuk memulai. Selanjutnya, ada RFID RC522. RFID yang digunakan menggunakan tipe RFID RC522. RFID merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification. RFID merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio sebagai identifikasi terhadap suatu objek. RFID dapat dipandang sebagai salah satu cara dalam pelabelan suatu objek. Pelabelan dalam hal ini menggunakan sebuah kartu RFID atau tag yang ditempatkan pada objek yang diidentifikasi. Kemudian ada buzzer. Pengertian buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasa dipakai pada sistem alarm, juga bisa digunakan sebagai indikasi suara. Buzzer adalah komponen elektronika yang tergolong transducer. Sederhananya, buzzer mempunyai dua buah kaki, yaitu positif dan negatif. Untuk menggunakannya secara sederhana, kita bisa memberi tegangan positif dan negatif 3-12 volt. Kemudian solenoid door lock. Solenoid door lock adalah alat elektronika yang dikhususkan untuk kendali tentang pintu, seperti pintu otomatis,
Sekarang kebanyakan solenoid door lock yang bekerja di pasaran yaitu solenoid door lock yang bekerja pada tegangan 12 volt. Solenoid pengunci pintu ini adalah NC atau normally closed. Katup solenoid door lock akan tertarik jika diberi tegangan, dan sebaliknya, katup solenoid door lock akan memanjang jika tidak ada tegangan. Lampu LED. Lampu LED atau light emitting diode yaitu suatu diode yang dapat memancarkan cahaya apabila dialiri arus listrik atau suatu semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Bentuk light emitting diode mirip dengan sebuah bohlam yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan lampu pijar, light emitting diode atau LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Selanjutnya ada relay modul. Relay yang digunakan menggunakan relay satu channel. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal di mana relay berfungsi sebagai penghubung dan pemutus arus listrik yang dikendalikan oleh sebuah pemicu atau sinyal picu dari perangkat elektronika lain yang terhubung dengannya. Relay modul satu channel adalah satu komponen yang mengatur, membuka, menutup pintu loker pengaman helm tersebut. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper merupakan kabel listrik yang mempunyai konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Untuk proyek ini menggunakan dua jenis kabel jumper, yaitu kabel jumper male to male dan kabel jumper male to female. Selanjutnya ada PCB atau project board. Breadboard atau disebut juga dengan project board adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari satu rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga masih dapat dirubah skema atau pergantian komponen. Selanjutnya demo project. Selanjutnya kita akan masuk ke demo project. Yang pertama kita buka aplikasinya dulu, Arduino, dan berikut ada dua library. Yang pertama library SPI dan library MFRC522 untuk mengaktifkan sensor RFID-nya, dan berikut merupakan pin-pinnya. Selanjutnya, nah ini merupakan nomor UID kartu yang sudah saya daftarkan sebagai akses diterima. Dan jika ingin merubahnya, kita tempelkan dulu kartunya. Nanti ininya tinggal dirubah, lalu di-save dan di-compile. Ya, ini yang pertama ada RFID RC522, lalu buzzer, LED, 2 LED, dan di sini solenoid door lock-nya ini terkunci. Lalu komponen lainnya berada di sini. Ada PCB, ada Arduino, itu RFID, ada relay satu channel, dan ada baterai. Lalu ini kita akan mengaktifkannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua kartu. Yang pertama kartu KTM. Di sini kartu KTM saya pakai akses ditolak. Akses ditolak akan nyala lampu LED berwarna kuning.
Selanjutnya, kartu satu lagi menggunakan kartu tag dari RFID-nya sendiri. Ini akses diterima atau pintu loker akan terbuka. Ya, door lock-nya. Dan jika menggunakan KTM, door lock-nya tidak akan terbuka. Terkunci. Kita buka kembali. Nah, akses ditolak. Nah, kira-kira seperti itu tampilan loker penitipan helm menggunakan Arduino berbasis RFID dari kelompok saya. Kesimpulan, loker penyimpanan helm berbasis Arduino menggunakan RFID sebagai tempat penyimpanan helm yang berguna bagi para pengguna kendaraan roda 2. Dibuatnya proyek ini dapat mengembangkan teknologi yang ada dan dapat mengurangi kasus-kasus yang sering terjadi di lahan parkir kendaraan roda 2. Ya, terima kasih dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.